memang saudara Rocky ini kalau mengkritisi Bang, siapapun akan menerima. Terlebih mengkritik ada solusi. Tapi kalau menghina, mengadu domba, memfitnah, ya siapapun kita di Republik ini nggak bisa terima. Dan ini adalah pembodohan. Karena sangat merugikan bangsa kita. Terlebih anak cucu kita. Jadi waktu itu dia memfitnah Pak Jokowi akan menguasai IKN bersama Mas Gibran dan cucunya Yan Etes. Ini kan aneh Bang. Anak kecil masih usia 10 tahun lah mungkin kan. Dikatakan akan menguasai IKN. Ini kan berarti kan dia fitnah nih Bang. Nggak ada dasar asumsi pun nggak ada gitu loh. Ya kan. Saya tanya ke saudara Rocky. Saya bilang, Bung Rocky, Anda ini paranormal atau Tuhan? Kok Anda bisa mengetahui suasana batin orang gitu loh. Pak Jokowi iri hati, senang, atau lagi galau gitu loh. Dan yang kedua, dia bisa mengetahui kejadian yang akan datang gitu loh. Dia nggak bisa jawab. Inilah akibatnya kalau kebencian itu berlari teramat cepat sehingga nalar sehat tertinggal di belakang. Jadinya otak yang mangkrak. Kita akan percakapkan tentang otak Rocky Gerung mangkrak dan IKN jalan terus. Ya teman-teman, pada akhirnya dalam rapat terbatas, Pak Prabowo bersama dengan menteri-menterinya yang terkait dengan pembangunan IKN, kemudian memutuskan untuk menyetujui, meng-approve terkait dengan anggaran sebesar 48,8 triliun ya untuk pembangunan dalam periode 2025 sampai dengan 2009. Dan ini artinya ada kepastian politik dalam konteks pembangunan IKN yang berkelanjutan. Baik teman-teman, kita kembali kepada persoalan sengkot otak Rocky Gerung mangkrak ya dan IKN jalan terus. Paling tidak apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga menteri-menterinya dalam dengar pendapat bersama dengan wartawan menyampaikan kepada publik bahwa IKN sudah diteken terkait dengan pembiayaan. Jadi skema pendanaannya sudah disetujui oleh Pak Prabowo, itu artinya tinggal Pak Basuki yang mengeksekusinya. Nah, kita dengar sebelumnya bahwa Rocky Gerung salah seorang filsuf yang boleh dikatakan lumayan banyak ya, cukup banyak atau banyak ya follower-follower atau pengikut-pengikutnya yang masih mengidolakan dan mengagumi Pak Rocky Gerung dengan berbagai macam dalil hukum dan sebagainya yang disampaikan tanpa kemudian mengajukan sikap kritis terkait dengan perkembangan cara berpikir Rocky Gerung. Yang tentu kita tahu bahwa setiap orang dapat memberikan sumbangsi terkait dengan perkembangan apapun ya dalam sebuah peradaban khususnya ketika berolah nalar. Tetapi tentu kita tidak bisa kemudian serta-merta mengaminkan semua apa yang disampaikan. Termasuk ketika beliau menurunkan sebuah rumus ya, apa yang disebut dengan rumus batas ambisi politik ya. Jadi beliau mencoba untuk mengkritik Pak Jokowi dengan ambisi beliau sehingga beliau mengatakan bahwa ada satu rumus ya yang menarik yaitu batas ambisi politik itu adalah anggaran. Ya, ini penting ya. Saya juga ingin menurunkan sebuah rumus ya, bahwa rumus otak mangkrak itu adalah ketika emosi emosi kebencian ya. Rumus otak mangkrak itu ada hadirnya emosi kebencian ya. Artinya subjektivitas itu lebih mengungguli objektivitas ya. Jadi mengemuka berlari terlalu kencang ya, subjektivitas yang berlari terlalu kencang sehingga objektivitas itu tertinggal di belakang. Nah, itulah yang terjadi yang menurut saya dalam hasil pengamatan saya dalam penilaian penerangan seorang yang sebenarnya harus kita teladani dalam konteks berpikir kritis, tetapi kayaknya agaknya itu sudah gugur ya. Otak Bang Rocky Gerung sengkok itu mangkrak ya dalam konteks berpolitik berpolitik praktis maksud saya. Jadi di sini teman-teman kita bisa melihat bagaimana pemerintah punya keseriusannya kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini sudah harus dilihat sebagai dua sisi
mata uang IKN ya, Ibu Kota Nusantara, khususnya Ibu Kota Politik, karena memang akan ada segmentasi untuk membedakan Nusantara IKN dengan Jakarta sebagai kota bisnis ya, kota investasi, kota entrepreneurship ya, jadi kewirausahaan. Nah, ini yang kemudian merupakan grand design dari membangun Indonesia emas. Nah, saya sepakat bahwa ada pemisahan seperti itu sehingga kita melihat bahwa IKN itu merupakan ibu kota pemerintahan atau biasa disebut dengan ibu kota politik. Bincang-bincang soal anggaran, ya tentu kita tahu bahwa politik itu adalah dapat dibaca, dipahami ketika kita bicara tentang anggarannya. Anggaran itu merupakan ekspresi yang nyata, wujud yang nyata dalam konteks kehendak politik dari pemimpin. Ya, dalam hal ini adalah Prabowo. Ya, jadi kita bisa tahu kebijakan anggaran Pak Prabowo itu mencerminkan tentang wajah politik Indonesia dalam satu periode yang diberikan kepadanya. Dan ini akan menjadi sebuah wawasan bagi kita untuk melihat bahwa dengan penetapan keputusan tentang alokasi anggaran sekitar 48,8 triliun bagi pengembangan pertumbuhan ibu kota negara, itu menjadi sesuatu yang merupakan penentuan atau ketegasan bahwa ibu kota Nusantara tidak dalam kondisi mangkrak. Karena itu sedang ditunggu-tunggu oleh para investor yang akan masuk lebih jauh karena sudah ada kepastian politik ya. Karena kita bicara tentang tahun 2025 ini DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran itu sudah ditetapkan sebanyak 15 triliun ya. Jadi total keseluruhannya 48,8 triliun. Itu belum bicara tentang investasi yang sedang berjalan dari pihak non-pemerintah sebesar 58 triliunan ya, dan seterusnya. Nah, ini mau mengatakan bahwa komitmen politik ya, ini bukan hanya bicara tentang ambisi politik, tapi keinginan politik dari warga negara, masyarakat Indonesia itu kan melalui mekanisme pemilu sudah menegaskan bahwa mendukung pelaksanaan keberlanjutan dari IKN. Itu sudah jelas disampaikan di dalam pemilu ya, dalam kampanye-kampanye yang dilakukan. Jadi di sini kita harus melihat bahwa sekali lagi ketika kita menanggapi kebijakan-kebijakan anggaran, tentu kita harus melihat lebih dekat berbasis pada data, tidak berbasis pada prasangka, berbasis pada ya selera kita sendiri, sehingga pada akhirnya kita memberikan informasi kepada publik yang bukan dalam rangka untuk memberikan support system, ya dukungan terkait dengan sistem pemerintahan yang baik, tetapi justru melemahkan. Disinilah kita ingin mengatakan bahwa subjektivitas itu hendaklah direm ya, objektivitas itu yang dikedepankan. Jadi kalau misalkan Bang Rocky Gerung hanya mengatakan bahwa anggaran dihabisi hanya untuk memelihara rumput yang tumbuh atau apa, menyiangi rumput yang tumbuh, saya kira itu adalah statement opini yang sangat over ya, out of the context ya, berlebihan dan mencerminkan pada sebuah perkembangan otak yang ditumbuhi oleh semak belukar, sehingga pikiran-pikiran baik mati tercekik di dalamnya atau tertusuk oleh duri-duri semak belukar yang ada di benak. Karena itu melalui konten ini, yuk mari kita dukung pemerintah, termasuk mendukung para netizen dalam konteks dialektika ruang publik ya. Sah-sah saja orang hadir dalam pemikiran yang berbeda, tetapi sejatinya juga perlu otokritik untuk memastikan bahwa apa yang kita sampaikan tidak mengemuka subjektivitas tetapi objektivitas. Sehingga sekali lagi saya katakan jangan sampai subjektivitas berlari terlalu cepat sehingga objektivitas itu terbelakang, bukan partai politik.